Gudang minyak ilegal Muara Enim terbakar. Seorang warga Banyuasin tewas di mangsa buaya. Festival kapal nelayan hias Sungsang berlangsung meriah. Assalamualaikum, apa kabar Anda? Senang sekali saya Agun Prisma bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam iNewsroom akhir pekan edisi hari ini. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Gudang penyimpanan minyak ilegal di kawasan padat penduduk di Desa Sigam, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim terbakar. Baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Ironisnya, lokasi penyimpanan BBM ilegal tersebut tak jauh dari kantor Polsek Gelombang. Rekaman video amatir warga memperlihatkan api berkobar membesar serta membumbung tinggi dari dalam rumah yang dijadikan gudang tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal milik warga Jakarta. Warga yang mendengar suara ledakan berusaha menyelamatkan diri karena ketakutan. Menurut Yanto, kebakaran terjadi sekitar pukul 20:45 pada Kamis malam. Saat terjadi kebakaran, ia bersama warga lainnya sempat melihat mobil keluar dari lokasi kebakaran. Kan tadi di rumah Pak ya, ada orang teriak-teriak, langsunglah keluar. Keluar tuh apinya lah besar. Sudah itu ada mobil keluar juga, nggak tahu mobil apa, dari PT ini juga. Yang pengetahuan kita yang terbakar itu apa? Nggak tahu, sudah kebakar itu. Saya keluar tuh lah kebakaran Pak. Itu penampungan minyak atau Pak? Kayaknya penampungan minyak Pak. Sementara itu, Kapolsek Gelombang Ibtu Morris Widiharto mengaku tidak mengetahui jika selama ini rumah yang berada tepat di pinggir jalan utama Prabu Muli Palembang dijadikan lokasi penimbunan bahan bakar minyak ilegal. Informasi awal ini merupakan gudang BBM tanpa izin, berarti ilegal. Dan kami setelah ini melakukan penyelidikan tindak pidana migas dan atau karena sengaja mengakibatkan kebakaran atau karena lalainya mengakibatkan kebakaran. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat kendaraan yang akan melintas dari Prabu Muli menuju Palembang dan sebaliknya terpaksa berhenti sehingga membuat jalan lumpuh total selama 2 jam. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Banyuasin tewas di mangsa buaya di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Korban ditemukan keesokan harinya dengan tubuh penuh luka di mangsa buaya. Suasana duka masih memayungi rumah keluarga almarhum Jono. Warga Kelurahan Talang Kacang, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin ini. Jono yang bekerja sebagai petani meninggal dunia akibat dimangsa buaya di rawa tempat Jono menyeberang menggunakan perahu menuju sawah. Korban dimangsa buaya saat berada di parit sekitar perkebunan kelapa sawit. Diduga kuat buaya tersebut berasal dari buaya mukut daerah Pulau Rimau yang dikenal habitat buaya. Tidak adanya pintu masuk air membuat buaya tersebut memasuki areal parit sekitar perkebunan. Jono berhasil ditemukan oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin dibantu oleh warga yang melakukan pencarian selama 2 hari. Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi terluka yang cukup memprihatinkan akibat gigitan predator air ini. Korban ditemukan di daerah Muara Ibul, daerah di kawasan perkebunan sawit. Sang istri, Etiani Yuanti, mengatakan tidak pernah menyangka bila suaminya akan meninggalkan keluarga akibat dimangsa buaya.
Waktu saya tidur, saya bangun udah rame. Udah rame. Ada teman yang dekat kan langsung merangkul bahwa ngabarkan bapak sudah tidak ada. Kami pikir sebelumnya kejadian itu paling kecelakaan di darat. Nah, setelah terdengar bahwa bapak terseret oleh buaya, diseret buaya tanpa disadari, ibu langsung cerita. Almarhum Jono itu pergi ke sawahnya. Pas mau nyebrang ke sawahnya itu kan ada sungai Sedang namanya. Nah, tragisnya dia diterkam buaya di sana. Kira-kira jam 9 dia berangkatnya ke sawahnya. Dan pas di jam kami dapat laporannya jam 2 itu kejadiannya. Warga yang beraktivitas di daerah habitat buaya diminta selalu waspada. Dari Banyasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Dua korban, ayah dan anak terjatuh dari jembatan gantung Kampung 2, Desa Tanjung Raman, Muara Enim. Keduanya dinyatakan hilang, hanyut, dan tenggelam di Sungai Lematang. Dua korban tenggelam yakni Herviadi bersama anaknya Alviro yang masih berusia 3 tahun. Peristiwa terjadi pada pukul 7 pagi pada Jumat kemarin. Peristiwa bermula saat sang ayah dan anak ini melintasi jembatan gantung Kampung 2. Saat berada di atas jembatan gantung, korban berpapasan dengan motor lain. Jembatan pun oleng. Naasnya, anak korban yang masih berusia 3 tahun jatuh ke Sungai Lematang. Herviadi pun spontan dan langsung ikut terjun ke sungai untuk menyelamatkan anaknya. Herviadi sempat berhasil menangkap anaknya saat berada di air. Namun karena arus yang cukup deras, kedua korban tenggelam. Warga yang melihat kejadian sempat ikut terjun ke sungai, berusaha melakukan pertolongan, namun sayangnya kedua korban tak ditemukan. Sekarang kita terus lakukan dengan sistem circle dan penyisiran. Dari titik awal tempat kejadian jatuhnya korban ke arah Ilir, merapat sampai hampir ke Muara Gula. Sampai saat sekarang masih nihil, belum ditemukan tanda-tanda. Tim pencarian terkendala karena visibility atau jarak pandang air yang sangat keruh. Selain itu, musim penghujan membuat arus Sungai Lematang menjadi sangat deras. Dari Muara Enim, Edwin Salsatria, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi pagar Puskesmas Merdeka Palembang roboh. Tetaplah bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15
hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, dinding pagar Puskesmas Merdeka di Jalan Merdeka Kota Palembang Sabtu pagi roboh menimpa kendaraan dan 2 orang ibu pedagang sayur dan anaknya. Korban mengalami luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Akagani Palembang. Dinding pagar Puskesmas Merdeka di Jalan Merdeka Kota Palembang tiba-tiba roboh. Runtuh menimpa 2 orang pedagang sayur, 3 becak motor, 1 sepeda motor dengan nomor polisi BG2282AS. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa robohnya dinding pagar Puskesmas ini, namun 2 orang pedagang yang merupakan ibu dan anak mengalami luka. Langsung dibawa ke dalam Puskesmas Merdeka untuk diberikan perawatan. Kedua korban yakni Fenti 30 tahun dan ibunya Hartati 55 tahun. Keduanya saat itu sedang berjualan sayur di samping puskesmas. Ada bunyi dulu atau langsung be? Posisi ibu lagi ngapain ibu? Ibu lagi ngapain? Jualan be? Lagi jualan. Tapi duduk di situ lagi. Oh, ibu lagi jualan di sini. Kebenaran lagi duduk di situ. Usai mendapatkan perawatan, kedua korban yang mengalami luka bagian punggung dan kaki akibat tertimpa material bangunan dinding pagar, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Akagani Palembang. Saat ini, penyebab robohnya dinding pagar puskesmas masih diselidiki oleh petugas kepolisian Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, dugaan pungutan liar serta penyimpanan dana BOS terjadi di SD Negeri 115 Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda yang mendapat laporan langsung mendatangi sekolah dan memastikan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mendatangi langsung sekolah dasar yang berada di Jalan Sukabangun 2 Kecamatan Sukarami Palembang tersebut. Wawahku memberikan teguran keras kepada pihak sekolah karena pemerintah Kota Palembang mengecam keras pungutan liar di sekolah, baik berupa peralatan sekolah, buku, baju seragam, dan berbagai bentuk pungutan lainnya. Wakil Wali Kota menyatakan jika terbukti melakukan pungutan liar serta penyimpanan dana BOS, pemerintah Kota Palembang menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Dan apabila terbukti, sanksi tegas seperti pencopotan jabatan dan pidana akan diberlakukan. Yang pertama, tentu kalau sudah ada kaitannya dengan pungli, kan sudah ada kaitannya itu. Ada saber pungli, ada kepolisian dan sebagainya. Ya, kalau memang ada informasi-informasi yang bisa membuktikan bahwa ada tindakan pungli di sini. Yang kedua, tentu nanti akan ada proses dari Dinas Pendidikan dan juga pemerintah Kota Palembang, kan ada inspektorat. Kalau memang nanti kita temukan ada bukti-bukti akurat terkait penyimpangan-penyimpangan yang dilaksanakan. Pemerintah Kota Palembang melarang keras pihak sekolah manapun melakukan pungutan liar. Pungli merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sementara itu, Hernani, Kepala Sekolah SD Negeri 115, menolak memberikan keterangan saat akan dikonfirmasi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah fuso bermuatan kelapa terbalik dan terperosok di bahu kiri jalan tol Kayu Agung, Lampung akibat sopir mengantuk.
Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa laka lantas tunggal ini. Diduga akibat sopir mengantuk, fuso bermuatan kelapa terbalik di bahu kiri jalan tol Kayu Agung Lampung, tepatnya di kilometer 275 ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung atau TERPK. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian, sopir dan kernet fuso hanya mengalami luka lecet saja. Sementara itu mobil fuso mengalami kerusakan yang sangat parah. Diakui sopir saat membawa mobil dirinya mengantuk sehingga tidak mampu menguasai kendaraan saat berbelok. Kendaraan tiba-tiba oleng sehingga ia membanting setir ke kiri jalan saat akan berbelok. Namun naas kendaraannya justru terbalik dan terperosok ke bahu kiri jalan tol. Fuso ini berangkat dari Palembang menuju Pangandaran, Jawa Barat membawa kelapa milik perusahaan. Perusahaan juga langsung dihubungi agar mengevakuasi kelapa ke mobil lain. Perjalanan akan dilanjutkan usai pemindahan barang muatan. Pak, ini kenapa bisa terbalik itu, Pak? Faktor dari ngantuk. Ngantuk ya? Berdua, Pak ya? Berdua sama kena. Bagaimana kondisinya, Pak? Alhamdulillah badan sehat walafiat, nggak ada yang luka sedikit pun. Masih dikasih selamat lah. Cuman kendaraannya aja yang rusak. Memang terlalu tinggi, seperti apa itu, Pak? Dia ngantuk, udah nggak kontrol, udah ngeberong. Bukan ada faktor lain gitu, karena faktornya. Polisi juga sudah melakukan olah TKP guna membantu evakuasi kendaraan yang terperosok. Di Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi Festival Kapal Nelayan Hias Sungsang berlangsung meriah. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak?
Pemirsa, warga desa Sungai Rengit dan Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin mengeluhkan debu dari truk tanah pengangkut dari galian C. Galian C yang marak terjadi di Kabupaten Banyuasin juga berdampak merusak lingkungan. Galian C menjadi bisnis di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Tidak jarang para penambang melakukan penggalian menggunakan alat besar mencapai kedalaman puluhan meter sehingga sangat berdampak pada kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu, truk pengangkut yang memiliki tonase besar yang melintas di poros jalan mengakibatkan kerusakan jalan dan juga menimbulkan debu. Para pemilik galian sepertinya tidak peduli. Kondisi ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Apalagi bisnis penimbunan belakangan ini membuat para pelaku semakin menjadi-jadi dan makin menggila melakukan galian C di beberapa lokasi di Kecamatan Talang Kelapa. Kasat Pol PP Banyuasin Indra Hadi tidak menampik ada beberapa galian yang belum memiliki izin dan akan melakukan investigasi bila terbukti akan dikenakan sanksi penutupan. Kita harapkan kepada yang galian C ini untuk tidak terlalu dalam ya, terlalu apa tuh. Kita minta mereka peduli lingkungan dengan masyarakat. Jika misal jalan terusak karena mereka juga benari. Kalau mereka tidak peduli dengan lingkungan, apalagi mereka tidak ada izin, akan kita tarik, akan kita sita alat-alatnya. Iya, banyak debu ini, apa jalan, apalagi menjualan itu kan banyak buka terus debunya masuk, anak-anak juga batuk kan, pilek seringnya. Masyarakat yang menggali tanah ini lebih memperhatikan kami terhadap jalan-jalan yang semakin lama semakin rusak kayak itu. Nah, terusan terhadap penggali-penggali, tolonglah di jalannya tiap hari itu disiram. Kami minta sekali. Warga sekitar yang hanya kebagian debu jalanan akibat galian C sangat resah dan mengeluh tidak adanya perhatian dari pemilik usaha galian. Untuk mengurangi debu yang berterbangan, warga menyiram halaman menggunakan air parit. Dari Banyuasin, Ahmad Syaipul, iNews melaporkan. Pemirsa, 37 kapal nelayan dihias untuk meramaikan festival kapal nelayan hias yang dilaksanakan di perairan Sungai Musi Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin. Festival kapal hias digelar untuk mewujudkan Sungsang menjadi salah satu destinasi wisata di Sumatera Selatan. Festival kapal nelayan hias digelar untuk mengisi waktu karena para nelayan tidak dapat melaut akibat bertiupnya angin barat yang dapat menimbulkan gelombang besar. Pemerintah kecamatan menggelar kegiatan mengisi kekosongan aktivitas nelayan untuk berkreasi menghias kapal yang kemudian diperlombakan dalam festival kapal nelayan hias. Kawasan Sungsang memiliki kampung nelayan tradisional terbesar di Sumatera Selatan lantaran berada di tepian Sungai Musi yang cukup indah alamnya. Bukan itu saja, kuliner yang disajikan masyarakat seperti kelempang dan berbagai kuliner lain yang semua bahan utamanya terbuat dari udang juga sangat terkenal. Tak heran jika Sungsang menjadi potensi wisata andalan bumi sedulang setudung. Kini, festival yang dilaksanakan di muara Sungai Musi di kawasan Desa Ekowisata Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2 akan menjadi event wisata tahunan di Kabupaten Banyuasin. Kebersihan dan juga untuk selalu menginovasi kuliner-kuliner yang ada di ciri khas Sungsang ini, seperti udang, dan semua yang menjadi brand daripada masyarakat Sungsang sehingga dikembangkan lagi menjadi komoditi andalan masyarakat Sungsang, bisa ditawarkan kepada masyarakat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan festival kapal nelayan hias Sungsang yang kedua tahun 2021 ini. Ya, alhamdulillah sukses. Sukses terlaksana. Ya, mudah-mudahan ini ke depan bisa berlanjut berkesinambungan dan juga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat.
Bupati Banyuasin Askolani berharap festival ini akan menjadi kegiatan positif yang dapat mengundang wisatawan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawa